Oke, halo teman-teman. Kali ini aku akan cerita apa alasan aku milih Honda Verza ya ketimbang Beat atau Vario 125. Jadi di sini aku mau cerita awal-awal aku mau beli motor ya di AHS ya, dealer AHS di Kecamatan Mas Bage, Lombok Timur ya. Aku sendiri orang Lombok ya teman-teman, salam kenal sebelum itu. Jadi pengalaman pertama kenapa Honda Verza ya. Yang pertama ya, harganya OTR Lombok Timur itu 23 jutaan ya. Hampir sama dengan Honda Scoopy, malah lebih mahal 400.000 mungkin ya. Honda Scoopy lebih mahal 400.000. Jadi Scoopy itu 23 juta berapa ya, pokoknya selisih 400.000 ya. Dan Honda Verza ini 23 juta berapa juga, 700 kayaknya ya lupa ya, pokoknya sekitar segitulah, 23 jutaan ya. Dan aku beli yang versi cewek ya, velg sport. Jadi ada tambahan aksesoris ya di tangkinya. Itu ada 2 aksesoris di samping kiri kanan tangkinya itu. Kalau yang SW yang spoke ya, yang jari-jari itu nggak ada tambahan aksesorisnya ya. Jadi itu yang bikin makin ganteng ya Honda Verzanya. Jadi aku suka yang tipe cewek yang sport, karena kelihatan lebih anak muda ya. Jadi umurku yang 30-an nih jadi nggak bapak-bapak banget gitu ya. Kalau SW juga banyak sih yang minat ya, karena yang kemarin yang ready awal-awal itu tipe SW ya, yang ceweknya itu harus nunggu ya seminggu inden. Jadi kalau aku lihat di channel-channel YouTube lainnya, ada beberapa yang nunggu sampai 4 bulan bahkan setahun ya nggak keluar ya Honda Verza ini. Apa selangkah itu ya motor Verza ini. Jadi kemarin aku disuruh milih ya sama salesnya, ada Beat, Vario, Scoopy. Nah aku pengalaman pertama aku ya punya motor itu motor Vega ZR ya, yang Yamaha. Itu awet banget, terus tanjakannya juga mantep. Vega ZR tahun 2010 kalau nggak salah ya. Itu awet, mesinnya juga oke. Jarang turun mesin, nggak pernah turun mesin sama sekali ya. Jadi aku pakai dari zaman SMA ya, kelas 10 SMA itu sekitar tahun 2010-an ya, sampai 2012 tuh nggak ada kendala sama sekali ya. Jadi cuma ganti oli doang ya, paling itu aja ya, ganti oli tepat waktu tiap 2 bulan sekali atau 3 bulan. Selain itu nggak ada masalah lainnya, padahal sering digunain buat ini ya, liburan touring, terus lewati medan-medan gitu. Karena dulu zaman SMA aku senang banget ya jalan-jalan. Jadi tiap minggu itu wajib mau kemana sama temen gitu, mau ke air terjun kah atau ke bukit kah. Jadi itu Honda Vega ZR itu emang awet banget itu ya, zaman-zaman belum terkenal ya rangka ESAF itu pokoknya keluaran tahun lama itu emang top banget pokoknya. Aku akui banget keluaran top lama. Jadi kalau sekarang tuh ada Yamaha Vega Force ya, itu Vega ZR versi sekarang ya. Dari desainnya juga mirip-mirip ya Vega ZR zaman dulu, cuma ada beberapa upgrade mungkin ya, seperti udah injeksi mungkin ya. Nah kita kembali ke pembahasannya. Alasan pertama aku milih Honda Verza itu yang pertama ya, karena desainnya ya yang lumayan gahar dan sporty ya.
di kelas naked sport harga 20 jutaan itu udah murah loh, termasuk murah ya. Pesaingnya nggak ada ya, di Suzuki, Yamaha nggak ada. Soalnya naked sport paling murah di Suzuki, Yamaha itu sekitar 29 juta kalau nggak salah, itu 30-an ya. Di Suzuki itu ada pesaingnya GS Bandit ya, tapi bedanya jauh banget ya, 7 jutaan ya atau 5 jutaan ya mungkin ya, pokoknya nggak beda tipis gitu loh. Kalau beda tipis gua ambil Suzuki. Iya, karena Suzuki lebih ini ya, bodinya lebih, katanya sih lebih kokoh rangkanya gitu ya, nggak kayak Honda. Tapi karena budget juga tipis ya. Oh ya, yang pertama itu karena murah ya, karena harganya yang murah. Jadi sekelas naked sport itu Verza itu paling murah dan paling worth it untuk dibeli. Yang kedua, alasan kedua beli itu karena hemat irit BBM ya. Jadi karena motor Verza ini udah injeksi ya, udah wajar, sangat wajar untuk keiritannya itu ya. Jadi diklaim ya oleh AHM kalau Honda Verza itu bisa 1 liter bensinnya bisa 50 kiloan ya, 50 kilometeran. Jadi itu termasuk irit ya, irit sama kayak Beat sekarang ya. Cuma menurutku ya, motor manual itu yang kayak kopling atau bebek gitu, motor sport itu sama motor bebek itu lebih irit ya daripada Matic menurutku ya. Dan banyak juga sih yang bilang ya itu lebih irit, karena dulu aku punya motor bebek itu Supra 125 ya, keluaran 2000 berapa ya, 10 12 udah, pokoknya Supra bapak-bapak gitulah yang geter kepalanya ya kalau lewat medan-medan itu geter, tapi irit banget sumpah. Itu yang masih tangkinya 4 liter ya, itu Supra irit banget. Udah injeksi juga, aku bolak-balik 50 kiloan itu bisa 1 liter habis bensinnya. Dan ini Verza udah aku kira-kirain lah ya, mungkin ini nggak valid, di kalian juga beda ya. Di Verza itu aku udah kira-kirain 1 liter itu konsumsi BBM-nya bisa nyampe 50-60 kilo ya per liter. Itu sih menurutku, jadi itu irit banget ya. Kemudian alasan yang ketiga, yang pertama tadi karena desainnya saya suka ya, kedua irit, kemudian ketiganya itu karena apa ya, nyaman dipakai. Dibandingin dengan Matic ya, aku udah coba Vario segala macem, PCX juga ya, karena adikku punya PCX dan aku udah ngerasain emang enak sih untuk riding. Tapi lebih enak lagi gue pakai ini, motor Verza ini enak banget ya. Dari suspensinya, karena suspensinya ganda ya, jadi pas nikung itu kayak enak banget. Apalagi kalau disetel shock belakangnya itu kan bisa di setel ya, ada tingkatannya 1, 2, 3, 4, 5, dan aku setel sampai 3 ya, itu udah lumayan kerasa ya. Jadi makin rendah tingkatan shocknya itu makin keras ya, dan makin atas itu makin makin ngenjak ya, ngenjak ya, pokoknya makin twing lah ya gitu lah. Nah yang ketiga karena
Nah yang keempat ini eh, yang keempat yang keempat nih karena jarang yang make. Jadi aku lihat di daerah aku Honda Verza ini cukup langka ya, yang gak ada yang make ya, cuma sedikit. Aku ngelihat paling 1-2 gitu. Beda sama Vario 125, Vario 160, PCX itu udah hampir, aku bilang hampir warga sini ya, hampir 90% pakai Vario ya. Beneran di daerahku nih Vario laku banget. Vario Beat tuh udah mendominasi di sini. Vario Beat, PCX juga termasuk. Itu ya mungkin itu produk yang paling laku di sini. Vario Beat, PCX ya. Sisanya itu kayak Verza itu cuma beberapa persen ya. Bisa dihitung jari lah ya, Verza. Nah makanya aku nyari yang beda gitu. Kebetulan aku juga pengen nyoba ya motor kopling. Dari dulu nggak pernah punya motor kopling ya, jadi punya motor bebek pertama, kemudian yang kedua tuh Matic, tapi dijual karena boros ya. Vario Karbu dulu yang keluaran pertama itu boros banget, jadi konsumsi bensinnya, dan aku nyarinya yang irit ya, seperti yang ada injeksinya ini kan irit ya. Nah itu karena langka gitu, kayak gimana ya, kalau punya produk langka itu kayak ada kebanggaan tersendiri gitu, tapi nggak kebanggaan yang sombong gitu ya, cuma enak aja gitu, beda dari yang lain gitu. Jadi itu ya teman-teman alasannya. Yang keempat karena sedikit yang make atau langka. Beda sama Vario ya, banyak banget di sini, 90% warga sini make Vario. Beneran, coba kamu parkir di Indomaret tuh pasti ada Vario, parkir di Swalayan ada Vario, parkir di taman ada Vario lagi Vario ya. Makanya aku mau pakai itu ya. Paling yang make bank kayak Bank BRI itu banyak ya. Oh ya, pas servis tadi juga ya, pas servis pertama tadi aku lihat banyak banget Vario ya yang servis sama PCX ya. Tadi aku sendiri yang Verza ya, tapi aku pede-pede aja ya. Jadi emang ini produk agak langka ya. Semoga aja produksinya Verza ini tetap ada ya, nggak disuntik mati ya, kayak Honda Blade ya. Beneran hilang ya Honda Blade kayak gini dulu, padahal lumayan loh bebek yang menurutku lumayan bagus ya Honda Blade itu, tapi sekarang udah nggak ada ya. Semoga nggak disuntik mati, dan Verza ini selanjutnya ada perkembangannya ya, dan dikasih upgrade mungkin dari segi part, kemudian dari fitur-fiturnya ya. Fitur Verza ini sangat sederhana soalnya, nggak kayak Vario udah keyless, kemudian speedometernya udah bagus, layarnya nggak standar banget kayak Verza ini ya, Vario yang sekarang. Kemudian joknya juga lumayan, bisa naruh helm ya satu. Ada fitur chargingnya juga ya kalau Honda sekarang tuh, bahkan Supra ada fitur chargingnya sekarang ya. Gila, Supra bapak-bapak 125 udah ada chargingnya, tapi Revo nggak masuk ya, nggak belum ada fitur chargingnya ya sama Verza ini. Kalau Honda yang lain udah ada ya. Oh iya, CBR juga nggak ada ya kalau motor-motor sport itu. Alasan yang kelima ini karena ya aku dengar ya, part Honda Verza ini bisa dikanibalin ya. Kayak misal Verza kalian mau upgrade beberapa partnya ya dari 3 Revo atau Honda lainnya ya, kayak Mega Pro itu bisa banget ya. Jadi nggak muluk-muluk lah perawatannya Verza ini, simple gitu ya, nggak kayak motor Matic ya.
sekali ganti part ya mahal ya. Tapi kalau Verza ini kita beli partnya di online ya, aku lihat harganya cukup murah ya, cukup murah dan gak mahal-mahal amat ya. Dari aksesorisnya, kemudian visor, shock itu cukup murah ya, rantai, gear gitu ya, itu murah ya kalau Verza, dan cukup gampang dicari ya. Itu yang kelima ya. Yang keenam, kalau dibawa boncengan ya, aku pernah bonceng keponakan aku ya, dan bawa dalam kondisi bawa ini ya, bawa minuman dus ya satu, dan katanya enak banget ya pakai Verza ini digonceng ya, termasuk itu yang nyaman lah dapatnya. Tapi katanya Honda Verza ini cukup enak ya kalau jadi belakang, bukan jadi depannya, jadi pengendaranya, kemudian adik misanku ini di belakang. Katanya empuk ya, katanya empuk, shocknya pas, pengkolan juga enak katanya, sebagai yang digonceng ya. Aku belum pernah ngerasain sih digonceng motor ini, karena aku mau nyoba ya digonceng nanti gimana sih rasanya. Nah itu dia beberapa kelebihannya Honda Verza sehingga aku mau beli, walaupun ya fiturnya nggak secanggih motor matic yang zaman sekarang ya, kayak Scoopy, Vario itu udah canggih banget ya, udah keyless, terus smart key, ada kuncinya juga kayak bunyi gitu ya kalau tit gitu ya. Kalau ini masih kunci manual ya, masih kunci kontak cuma magnetik biasa, kayak jadul banget lah. Speedometer juga seadanya, nggak kayak matic sekarang ya. Kemudian ada fitur charging untuk di matic, tapi menurutku ya yang sekarang ini yang lebih penting tuh kenyamanan sih sama selera ya. Jadi pas ngeliat desain sama bodinya Verza ini kok ngingetin aku sama Honda Win ya. Kemudian oh ya, alasan yang ketujuh ya guys, ini yang paling aku seneng ya, suaranya ya. Suaranya pas starter gitu ya, pas baru ngidupin motor ya. Nah kemudian di starter mirip banget sama Honda Win ya, wah maco banget. Pokoknya itu yang bikin aku kesemsem ya sama motor ini, yang suaranya itu laki banget. Beda kan kayak matic, halus ya suaranya, tapi kalau ini agak ngebas gitu. Jadi itu ciri khas motor sport mungkin ya. Tapi itu yang bikin, salah satu yang bikin aku kesemsem sama motor ini ya. Selain harganya irit, nyaman untuk harian, walaupun gak ngebut amat ya, top speednya di gigi 1-2 juga berat banget ya. Aku kadang sebel juga ya nggak ada indikator giginya ya, cuma netral doang ya. Tapi namanya juga fiturnya seadanya dengan harga segitu ya. Overall ini Honda nyaman banget dipakai ya. Yang terakhir itu ya, suaranya ngebas dan ngingatin aku sama Honda Win ya. Dulu bapakku punya Honda Win ya, suaranya mirip-mirip gitu lah, cuma ini versi upgrade-nya Honda Win ya kayaknya. Honda Win dan Mega Pro ya, itu perpaduan yang cukup bagus ya, hasilnya ini Verza. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin ya alasan pribadi aku milih Honda Verza ya ketimbang Matic. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Salam satu roda.